Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Prameswari dengan NIM F10512011037 dari Pendidikan Fisika Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan membahas jawaban dari beberapa soal fluida dinamis. Soal yang pertama, sebuah pipa memiliki dua penampang yang berbeda. Diameter masing-masing penampang adalah 15 cm dan 10 cm. Jika kecepatan aliran pada penampang kecil 9 meter per sekon, berapa kecepatan aliran pada penampang besar? Pertama, kita menuliskan informasi yang diketahui dalam soal, yaitu diameter pertama 15 cm, diameter kedua yaitu 10 cm. Kecepatan yang kedua yaitu 9 meter per sekon. Maka yang ditanya yaitu kecepatan pertama berapa? Kita menggunakan perbandingan rumus D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Kita masukin angkanya, yaitu 15 kuadrat dikali V1 sama dengan 10 kuadrat dikali 9. Maka hasilnya 10 kuadrat dikali 9 yaitu 900 dan 15 kuadrat yaitu 225. Jadi V1 sama dengan 900 dibagi 225, yaitu 4 meter per sekon. Maka hasil dari kecepatan pertama yaitu 4 meter per sekon. Kita lanjut soal yang kedua. Air terjun setinggi 8 meter dimanfaatkan untuk memutar turbin listrik mikro hingga dibangkitkan daya keluaran sebesar 120 kW. Jika efisiensi generator adalah 15%, tentukan debit air terjun tersebut. Diketahui dalam soal, ketinggian yaitu 8 meter. Efisiensi yaitu 15% sama dengan 0,15. Daya yaitu 120 kW menjadi 12 dikali 10 pangkat 4 watt, yaitu 120.000 watt. Yang ditanya yaitu debit. Maka kita menggunakan rumus perbandingan EP sama dengan W, yaitu efisiensi dikali M dikali G dikali H, di mana efisiensi dikali massa dikali gravitasi dikali ketinggian sama dengan daya dikali waktu. Kita masukin angkanya yaitu 0,15 dikali ρ dikali V dikali 10 dikali 8. Di mana V yaitu kecepatan, sama dengan 12 dikali 10 pangkat 4 dikali T. Mari kita masukin nilai pada ρ, yaitu 0,15 dikali 1000 dikali kecepatan dikali 10 dikali 8, sama dengan 12 dikali 10 pangkat 4 dikali T. Maka hasilnya yaitu 12.000 dikali V per T, di mana T yang sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka hasilnya 120.000. Jadi V per T yaitu melambangkan rumus dari debit, yaitu Q. Jadi 12.000 yang sebelah kiri kita pindahkan sebelah kanan. Maka 120.000 dibagi 12.000, maka hasilnya yaitu 10 meter kubik per sekon. Soal selanjutnya yaitu air mengalir dari lantai pertama sebuah rumah bertingkat 2 melalui pipa yang diameternya 2,80 cm. Air dialirkan ke kamar mandi di lantai 2 melalui sebuah kran yang diameter pipanya yaitu 0,7 cm dan terletak 3 meter di atas pipa lantai pertama. Jika kelajuan air dalam pipa di lantai pertama yaitu 0,15 meter per sekon dan tekanannya 1,8 kali 10 pangkat 5 Pascal, tentukan A. Kelajuan air dalam pipa yang mensuplai keran. B. Tekanan dalam pipa tersebut. Kita tulis informasi yang ada di soal, yaitu diketahui daya sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Diameter pertama 2,8 cm, diameter kedua 0,7 cm. Kecepatan yang pertama yaitu 0,15. A. Kelajuan air dalam pipa yang mensuplai keran. Keterangan yang ditanya yaitu kecepatan pada pipa kedua.
dengan rumus perbandingan D kuadrat dikali V1 sama dengan D kuadrat dikali V2, di mana D1-nya yaitu 0,7 cm kuadrat dikali V1 sama dengan diameter yang kedua yaitu 2,8 cm kuadrat dikali V2. Dengan hasil 0,7 kuadrat yaitu 7,84 cm kuadrat. Kita mencarinya dengan perbandingan rumus, yaitu D kuadrat dikali V1 sama dengan D kuadrat dikali V2. Diameter yang kedua yaitu 0,7 cm kuadrat dikali V2 sama dengan diameter yang pertama yaitu 2,8 cm kuadrat dikali 0,15. Maka V2 sama dengan hasil dari 2,8 kuadrat yaitu 7,84 dikali 0,15. Hasil dari 0,7 kuadrat yaitu 0,49. Karena dia di sebelah kiri, maka kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi 7,84 dikali 0,15 dibagi 0,49. Maka hasilnya kecepatan kedua sama dengan 2,4 meter per sekon. Yang B, yaitu tekanan dalam pipa. Mencari tekanan dalam pipa, kita menggunakan rumus perbandingan, yaitu tekanan yang pertama ditambah ρ dikali G dikali H, ditambah setengah ρ dikali V1 kuadrat, sama dengan tekanan kedua ditambah ρ dikali G dikali H, ditambah setengah ρ dikali V2 kuadrat. Kita masukin nilainya. Tekanan yang pertama yaitu 1,8 dikali 10 pangkat 5 ditambah 0, karena ρ dikali G dikali H itu tidak ada nilainya, maka kita beri tanda 0. Ditambah setengah ρ di sini yaitu 1000 dikali V1 kuadrat yaitu 0,15 kuadrat sama dengan tekanan kedua ditambah 1000 dikali 10 dikali 3, di mana ρ itu 1000, gravitasi yaitu 10 dan ketinggian H yaitu 3, ditambah setengah ρ yaitu 1000 dan V2 kuadrat yaitu 2,8 kuadrat. Hasil penjumlahan yang sebelah kiri yaitu 180.011,25 dan 32.880. Sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi negatif 32.880. Sehingga tekanan kedua yaitu 180.011,25 dikurang 32.880. 147.131,25 Pascal. Soal selanjutnya adalah sebuah wadah diisi dengan air sampai kedalaman H sama dengan 2,5 meter. Wadah disegel dengan kuat dan di atas air ada tekanan udara sebesar P1 sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Di sini ada gambar sebuah lubang dibuat pada ketinggian H sama dengan 1 meter di atas dasar wadah. Hitung laju semburan pertama air keluar dari lubang. B. Jika segel bocor hingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer, hitung laju semburan air sekarang. Ambil PO sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5 Pascal dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. C. Tentukan perbandingan jarak pancar air yang keluar dari tabung terbuka. Jika H1 sama dengan 0,5 meter, H2 sama dengan 1,25 meter, dan H3 sama dengan 2 meter. Diketahui dari soal yaitu H atau kedalaman air yaitu 2,5 meter. P1 sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat 5 Pascal dan H ketinggian lubang yaitu 1 meter. A. Hitung laju semburan pertama air keluar dari lubang.
kita mencarinya dengan perbandingan rumus, yaitu tekanan ditambah ρ dikali G dikali H ditambah setengah ρ dikali V1 kuadrat sama dengan tekanan ditambah ρ dikali G dikali H ditambah setengah ρ dikali V2 kuadrat. Lalu kita masukin nilai-nilainya. Karena tekanan di sini keduanya sama, maka tidak kita ikutkan dalam hitungan. Jadi kita langsung saja ρ 1000 dikali G sama dengan 10 dikali H sama dengan 2,5 ditambah setengah kali ρ dikali V1 kuadrat yaitu 0 sama dengan ρ 1000 dikali G 10 dikali H sama dengan 1 ditambah setengah ρ dikali 1000 ditambah setengah ρ 1000 dikali V2 kuadrat. Maka hasil dari sebelah kiri yaitu 25.000 dan hasil sebelah kanan yaitu 10.000. 10.000 kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi negatif 10.000 sama dengan 500 V2 kuadrat. Jadi 25.000 dikurang 10.000 yaitu 15.000 dan 500 yang di sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi 15.000 dibagi 500 hingga hasilnya kecepatan kedua yaitu akar dari 30 meter per sekon. B. Jika segel bocor hingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer, hitung laju semburan air sekarang. Ambil PO sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5 Pascal dan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui dalam soal yaitu P1 sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat 5 Pascal dan P0 yaitu 1,05 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Roh air 1000 dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kedalaman air H besar yaitu 2,5 meter dan ketinggian lubang H kecil yaitu 1 meter. Sehingga kita mendapatkan ketinggiannya yaitu H besar dikurang H kecil menjadi 2,5 meter dikurang 1 meter sama dengan 1,5 m. Untuk mencari kelajuan semburan air setelah segel itu bocor, maka kita menggunakan perbandingan rumus, yaitu tekanan pertama ditambah ρ dikali G dikali H1 ditambah setengah ρ dikali V1 kuadrat sama dengan tekanan kedua ditambah ρ dikali G dikali H2 ditambah setengah ρ dikali V2 kuadrat. Masukin nilainya, yaitu tekanan pertama 1,34 dikali 10 pangkat 5 ditambah ρ 1000 dikali G 10 dikali H1 sama dengan 2,5 ditambah karena setengah ρ V1 kuadrat itu bernilai 0, tidak ada nilainya, maka kita tulis 0 sama dengan P kedua yaitu 1,05 dikali 10 pangkat 5 P2 ini sama dengan P0 ditambah ρ yaitu 1000 dikali G 10 dikali H2 yaitu 1 ditambah setengah ρ dikali V2 kuadrat. Hasil dari sebelah kiri yaitu 1,34 dikali 10 pangkat 5 ditambah 25.000 sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5 ditambah 10.000 ditambah 500 V2 kuadrat. Maka yang di sebelah kiri kita pindahkan semuanya ke sebelah kanan sehingga menjadi 1,34 dikali 10 pangkat 5 dikurang 1,05 dikali 10 pangkat 5 ditambah 25.000 dikurang 10.000 sama dengan 500 V2 kuadrat hingga hasil dari sebelah kiri 29.000 ditambah 15.000 sama dengan 500 V2 kuadrat sehingga hasilnya V2 kuadrat sama dengan 44.000 dibagi 500 menjadi 88.
kuadrat kita pindahkan sebelah kanan menjadi akar 88, sehingga P2 sama dengan 9,38 meter per sekon. Yang C, perbandingan jarak pancar air ketika H1 sama dengan 0,5 meter, H2 1,25 meter, dan H3 2 meter. Di sini kita menggunakan hukum Bernoulli dengan rumus kecepatan yaitu akar dari 2 dikali G dikali H1, dan hukum Newton dengan rumus T sama dengan akar dari 2H2 dibagi G. Untuk mencari jarak pancar yaitu X sama dengan V dikali T, di mana V itu kecepatan dan T sama dengan waktu. Kita masukin atau kita substitusikan. V sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H1 dikali akar 2H2 dibagi G. Karena di sini G-nya sama, yaitu kita bisa coret. Sehingga rumusnya 2 akar H1 dikali H2. Untuk perbandingan yang pertama, di sini terlihat ada gambar bahwa ketinggian lubang yaitu 0,5, maka kedalaman air yaitu H2 sama dengan 2,5 dikurang 0,5 sama dengan 2M. Setelah sudah mencari kedalaman, maka kita masukin ke dalam rumus jarak, atau X1 sama dengan 2 akar 0,5 dikali 2, di mana ketinggian lubang yaitu 0,5 dan kedalaman air yaitu 2. Sehingga hasilnya X1 sama dengan 2 dikali 1, menjadi 2 meter. Selanjutnya untuk ketinggian lubang kedua yaitu 1,25 M. Ada gambar, kita lihat ketinggian lubang yaitu 1,25, maka kedalaman airnya yaitu 2,5 dikurang 1,25 sama dengan 1,25. Kita masukin ke dalam rumus X2 sama dengan 2 akar 1,25 dikali 1,25 menjadi 2 dikali 1,25. Sehingga hasil dari jarak yang kedua atau X yang kedua sama dengan 2,5 M. Dan yang ketiga, ketinggian lubang untuk 2 meter. Di dalam gambar kita lihat ketinggian lubang yaitu 2, maka kedalaman airnya 2,5 dikurang 2 sama dengan 0,5. Lalu kita masukin ke dalam rumus X3 sama dengan 2 akar 2 dikali 0,5, maka hasilnya adalah 2,1, dan X3 sama dengan 2M. Jadi di sini perbandingannya adalah X1 dibanding X2 dibanding X3, yaitu 2 dibanding 2,5 dibanding 2, maka perbandingannya 4 banding 5 banding 4. Selanjutnya kita ke soal yang terakhir. Di sini saya telah mentranslatekan soal di atas agar mudah dimengerti. Dari gambar di samping menunjukkan katup yang memisahkan waduk dari tangki air. Jika katup ini terbuka, berapakah ketinggian maksimum di atas titik B yang dicapai oleh aliran air yang keluar dari sisi kanan tangki? Asumsikan H sama dengan 10 meter, L sama dengan 2 meter, theta atau sudut yang dihasilkan oleh pancuran air yaitu 30 derajat, dan asumsikan luas penampang di A sangat besar dibandingkan dengan di B. Maka diketahui dari soal L yaitu 2M, theta atau sudut yaitu 30 derajat, dan G atau gravitasi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. H2 sama dengan L sin theta. H2 di sini hasil dari simpangan L dengan sudut. Dan H2 yaitu kita masukin nilainya 2 sin 30 derajat.
maka sin 30 derajat yaitu bernilai setengah. Jadi 2 dikali setengah, maka hasil H2 yaitu perbandingan rumus yang akan digunakan yaitu tekanan pertama sama dengan tekanan kedua, dan V1 sama dengan 0. P1 ditambah setengah dikali roh dikali V1 kuadrat, ditambah roh dikali G dikali H1, sama dengan P2 ditambah setengah kali roh kali V2 kuadrat ditambah roh dikali G dikali H2. Di mana P1 itu 0 dan nilai kecepatan pertama itu 0, maka tidak ada nilainya. Maka sebelah kiri itu hanya ada rumus roh dikali G dikali H1. Dan yang sebelah kanan yaitu setengah roh dikali V2 kuadrat ditambah roh dikali G dikali H2. Karena tekanan kedua itu tidak ada nilainya, maka tidak kita hitungkan. Setelah itu, rumus yang ada di atas kita simpulkan menjadi G dikali H1 dikurang H2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Kita masukin di mana setengah kita pindahkan ke sebelah kiri dan kuadrat kita pindahkan ke sebelah kiri hingga V2 sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H1 dikurang H2. Kita masukin nilainya, maka V2 sama dengan akar dari 2 dikali 9,8 dikali atau di dalam kurung 10 dikurang 1. Maka V2 sama dengan akar dari 2 dikali 9,8 dikali 9. Maka hasilnya V2 atau kecepatan kedua sama dengan akar dari 176,4 meter per sekon. Akar dari 176,4 meter per sekon yaitu 13,28 meter per sekon. Maksimum sama dengan V2 kuadrat kali sin kuadrat dibagi 2G. Kemudian kita masukin nilainya. V2 kuadrat yaitu 13,28 kuadrat dikali sin kuadrat 30 derajat dibagi 2 dikali G, di mana G yaitu 9,8. Maka hasil dari 13,28 kuadrat yaitu 176,4 dikali sin kuadrat 30 yaitu setengah kuadrat dibagi 19,6. Maka kita bisa lihat di sini 176,4 dibagi 19,6 itu menghasilkan 9 dan setengah kuadrat yaitu per 4. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.